Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku seiman setanah air, rahimakumullah. Menjumpai bulan Ramadan merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita semua, terutama umat Islam. Oleh karenanya wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu rasa syukur yang bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah di lisan, namun dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas positif yang mendatangkan manfaat, maslahat, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bukan syukur dengan melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, yang mendatangkan rasa penyesalan atau kerugian baik dunia maupun akhirat. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan intensitas ibadah-ibadah sunnah, serta menambah amal soleh lainnya, karena segala amal kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai disia-siakan. Dalam bentuk syukur itu, marilah kita meningkatkan amal soleh dengan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali, yang dalam kesempatan ini saya akan mengutip kitab jilid 2 Shahifah 302 tentang Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Kitab yang membahas tentang perintah ma'ruf, mencegah mungkar. Beliau Imam Ghazali berkata, "Amma ba'du, fa innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa al-qadbul a'zam fiddin." Bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan tiang agama yang besar. Wa huwa al-muhimmul ladzi in ibta'atsallahu lahu an-nabiyyina ajma'in, yaitu merupakan hal penting yang mana Allah mengutus semua nabi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ghazali mengurai perihal amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini secara panjang, lebar, luas, dalam, rinci dan detail. Beliau menjelaskan dan meringkas dalam 4 bab besar. Yang pertama yaitu al-babul awal fi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa fadilatihi wa dhimmati fi ihmalihi wa itu'atihi. Bab yang pertama menjelaskan tentang wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, keutamaannya, dan tercela menyia-nyiakannya atau meninggalkannya. Menukil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dilakukan. Dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mendapat predikat muflihun atau orang-orang yang beruntung. Lalu bagaimana apabila amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak dilakukan? Saudaraku seiman setanah air rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan sabdanya, "Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim may yaqdiru ayyunkiru alaihim falam yaf'al illa yushiku ammahumullahu bi'adabim min indihi." Bahwasanya tidaklah suatu kaum
melakukan maksiat dan di dalamnya ada orang yang mestinya mampu mencegah, namun ia tidak melakukannya. Niscaya Allah akan menimpakan azab dari sisinya secara menyeluruh. Jadi semuanya penduduk itu, kaum itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pelaku maksiat yang mendapatkan azab, tetapi semua masyarakat di wilayah itu akan diratakan dengan azab Allah karena ada kemaksiatan dan ada orang yang mestinya mampu menegur tetapi ia tidak mau menegur. Saudara-saudaraku seiman setanah air, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, Imam Ghazali juga menyebutkan beberapa rukun. Ada 4 rukun dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang pertama al-muhtasib, pelaksana amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua wal muhtasab alaih, yaitu sasaran dari tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga wal muhtasab fih, yaitu adanya kemungkaran atau perbuatan maksiat. Dan yang keempat yaitu nafsul ihtisab atau esensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ghazali memberikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari adanya kemaksiatan yang harus dilakukan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antaranya contoh kemungkaran di masjid. Tuma'ninah fil ruku' was sujud. Orang yang melakukan sholat tapi sholatnya buruk karena dia meninggalkan tuma'ninah di dalam rukuk dan sujudnya. Jadi orang itu sholat tetapi tidak ada tuma'ninah setelah gerakan. Oleh Imam Ghazali ini dianggap kemungkaran, bahkan mubtilatus sholah, bisa membatalkan sholat. Nah, ini kemungkaran yang harus diambil tindakan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu saja dengan perlakuan yang persuasif, dengan cara yang benar, yang santun, yang lembut, dengan diberikan pengertian, pemahaman, sehingga orang yang menjadi sasaran tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak salah paham. Contoh selanjutnya yaitu kemungkaran di dalam masjid adalah qiraatul Quran bil lahn. Orang yang membaca Al-Quran tetapi secara lahan. Lahan itu main-main atau sengaja membuat kesalahan dalam membaca. Contoh kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana ada beberapa huruf yang bertasydid, namun orang itu tidak membaca syiddah, seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu oleh Imam Ghazali juga termasuk perbuatan mungkarot yang harus ditindak dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apalagi kalau dilakukan di dalam sholat, maka bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Contoh mungkarot lagi di dalam masjid yaitu orang yang sengaja meninggalkan najis di dalam masjid. Nah, masjid itu tempat ibadah yang dijaga kesuciannya, kok ada orang sengaja meninggalkan najis di masjid. Nah, itu berarti dia adalah orang yang melakukan mungkarot di dalam masjid. Nah, selanjutnya contoh keadaan nyata yaitu mungkaratul aswaq. Beberapa kemungkaran yang terjadi di pasar ini lazimnya bagi para perempuan, yaitu contohnya al-kadhibu, bohong, berkata bohong. Biasanya dilakukan oleh para penjual. Contoh, penjual ayam mengatakan, ayam ini baru disembelih tadi pagi. Padahal ayamnya sudah disembelih sejak kemarin sore. Nah, ini merupakan contoh kebohongan. Lalu bagi pembeli, sudah menerima uang kembalian dari penjual, tapi dia bilang kalau dia belum menerima uang kembalian dari penjual.
Nah, contoh lagi, melakukan pengurangan timbangan atau pengurangan takaran di dalam pasar, seperti minyak goreng dalam kemasan, di mana tertulis isinya 1 liter. Tapi kenyataannya setelah dibuka isinya tidak mencapai 1 liter. Nah, ini termasuk kebohongan. Contoh lagi, orang yang tidak berkata jujur, seorang penjual kepada pembeli kalau dagangannya ada cacat. Nah, ia tidak jujur kepada calon pembeli bahwa dagangannya ada cacat, sehingga pembeli tidak tahu kalau ada cacat dalam barang atau dagangan yang dibelinya. Nah, ini oleh Imam Ghazali termasuk kategori perbuatan mungkarat. Nah, contoh selanjutnya yaitu mungkaratus syawari', kemungkaran yang terjadi di jalan raya. Nah, contohnya membangun pertokoan, perumahan atau warung yang diperluas menjorok sampai ke jalan raya. Nah, ini dikatakan perbuatan mungkar karena akan mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan yang lain. Orang yang membangun pertokoan di pinggir jalan kok memperluas bangunan tokonya hingga ke jalan raya. Ini termasuk perbuatan mungkarat. Yang selanjutnya ada unsur tujuan menyelakakan pengguna jalan. Nah, seperti orang yang menebar paku, yang kadang terjadi di sekitar kita, orang menebar paku di jalan raya atau menebar serpihan-serpihan benda tajam di jalan raya agar orang yang melintas itu ban kendaraannya terkena benda tajam tersebut sehingga mengalami kebocoran dan bahkan kecelakaan. Ini termasuk perbuatan mungkarat dan Imam Ghazali menganggap itu perbuatan yang harus ditindak dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu contoh selanjutnya keadaan mungkaratul hamamat, perbuatan mungkar di dalam kamar mandi. Masya Allah, indahnya ajaran Islam. Di dalam kamar mandi pun masih diberikan tuntunan. Ya. Contoh antara lain yaitu mengintai orang yang sedang mandi. Nah, ini tidak boleh karena ini termasuk perbuatan maksiat atau perbuatan mungkarat. Nah, contoh selanjutnya yaitu mandi di tempat yang terbuka, tidak ada penutup atau satirnya dengan tujuan agar terlihat oleh orang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Lalu yang selanjutnya membiarkan kamar mandi dalam keadaan kotor atau jorok. Ini mencerminkan kalau dia lemah iman. Ya. Oleh karenanya harap segera dibersihkan kalau kamar mandi itu kotor. Ya. Dijaga kebersihan kamar mandi ya sesering mungkin agar serpihan-serpihan benda tajam di jalan raya agar orang yang melintas itu ban kendaraannya terkena benda tajam tersebut sehingga mengalami kebocoran dan bahkan kecelakaan. Ini termasuk perbuatan mungkarat dan Imam Ghazali menganggap itu perbuatan yang harus ditindak dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu contoh selanjutnya keadaan mungkaratul hamamat, perbuatan mungkar di dalam kamar mandi. Masya Allah, indahnya ajaran Islam. Di dalam kamar mandi pun masih diberikan tuntunan. Ya. Contoh antara lain yaitu mengintai orang yang sedang mandi. Nah, ini tidak boleh karena ini termasuk perbuatan maksiat atau perbuatan mungkarat. Nah, contoh selanjutnya yaitu mandi di tempat yang terbuka, tidak ada penutup atau satirnya dengan tujuan agar terlihat oleh orang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Lalu yang selanjutnya membiarkan kamar mandi dalam keadaan kotor
atau jorok. Ini mencerminkan kalau dia lemah iman. Nah, oleh karenanya harap segera dibersihkan kalau kamar mandi itu kotor. Ya, dijaga kebersihan kamar mandi, ya, sesering mungkin dibersihkan agar terjaga kebersihannya. Keadaan selanjutnya yaitu mungkarotid diyafah, kemungkaran yang terjadi pada pertamuan. Nah, ada tamu laki-laki, kemudian tuan rumah menyediakan gelaran berbahan sutra, sehingga tamu laki-laki itu duduk di gelaran yang berbahan dari sutra. Nah, ini juga tidak boleh laki-laki bersinggungan dengan bahan sutra. Lalu tuan rumah menyuguhkan suguhan dengan menggunakan wadah dari emas. Nah, misalkan memberikan suguhan minuman, cangkirnya atau gelasnya berbahan emas, sedang tamunya laki-laki. Nah, ini juga tidak diperkenankan dalam Islam. Baik, beberapa contoh mungkarot yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tersebut sudah seharusnya kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam saling mengingatkan satu sama lain agar tidak terjadi kemungkaran-kemungkaran di muka bumi ini, sehingga tercipta stabilitas kehidupan yang benar sesuai kaidah-kaidah agama. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat baik untuk diri saya maupun pemirsa sekalian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.